Aksi yang digelar di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah aksi lanjutan setelah sebelumnya dilakukan mediasi dengan Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pengunjuk rasa meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim membatalkan proses PPDB DKI Jakarta yang dinilai melanggar Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang mengatur agar PPDB harus bersifat non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kemendikbud itu ada untuk melihat lagi kembali ke SK Distrik nomor 501 sendiri, walaupun itu otonomi daerah. Ini bagaimana keadaan jadi begini, karena udah banyak anak-anak sekitar ribuan yang di data kami itu tidak mendapatkan kursi. Jadi mereka mau kemana? Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat, untuk siswa yang diterima di jenjang SMP terdapat 96,9% rentang usia 12 sampai 13 tahun. Sedangkan di jenjang sekolah menengah atas sebanyak 92,4% siswa yang diterima berada di rentang usia 15 sampai 16 tahun. Siswa tertua yang diterima di kelas 1 SMA berusia 20 tahun sebanyak 7 orang atau 0,06%. Kriteria usia yang diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini membuat sejumlah orang tua siswa baik di jenjang SMP maupun SMA was-was hingga kecewa. Nanti mental di 2 sekolah ya Bu ya? Iya, mental di 2 sekolah karena usia. Usianya berapa kalau boleh tahu? 15 tahun, 8 bulan, 15 hari. Dalam keterangan pers Senin pagi, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan rentang usia peserta yang diterima di jalur zonasi dianggap sudah ideal. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di jalur zonasi, masih ada kesempatan untuk mendaftar di jalur prestasi akademis yang akan dibuka pada 1 sampai 3 Juli 2020. Nahdiana menyatakan kuota untuk jalur prestasi akademis jenjang SMP dan SMA sebesar 25%. Sementara untuk sekolah menengah kejuruan disediakan kuota sebanyak 55%. Calon peserta diperbolehkan memilih 3 sekolah di semua wilayah DKI Jakarta tanpa ada pertimbangan jarak rumah ke sekolah. Seleksi utama yang digunakan dalam jalur prestasi akademis ini memperhitungkan rata-rata nilai akademis selama 5 semester terakhir dan nilai akreditasi sekolah asal. Setelah penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ditutup pada 27 Juni lalu, sebanyak 31.011 peserta diterima di sekolah negeri. Jalur zonasi ini sebesar 40% dari total kuota yang diterima di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.